Welcome to Empatia Show, Spirit of Life. Ada derajat yang harus kita angkat. Ada cacian yang harus kita buktikan. Bersama menuju sejahtera. Terima kasih para pemirsa dan juga sahabat Empatia. Selamat sore. Saat ini kita berada di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Tepatnya di pelataran halaman Joglo Pandowo. Nah, di sini juga telah hadir di hadapan kita seorang tokoh desa yang saat ini menjabat sebagai kepala desa yang prestasinya luar biasa karena masyarakatnya juga menghendaki beliau sampai beliau menjabat 3 periode tanpa sesuatu celah yang bisa menghambat prestasi beliau untuk melenting. Bahasane napa Mas Pur? Bahasane Pak Bambang Pacul nih Pak Lurah Heri ini patut melenting gitu. Itu yang jabatan lebih tinggi Pak. Nah, ini pasti kan Mas seputar sekarang Pak. Ke Klaten ke Jawa Tengah. monggo untuk kesempatan berikutnya kepada Mas Pur apa yang pengen dikoreksi dari Mas Lurah menika Pak itu ya. Menolak tua. Menolak tua. Selamat sore Pak. Selamat sore. Siap Iya, Pak. salaman. Oh iya. Selamat Mas Pur. Ya, siap Mas Ferry. Pertama-tama yang mau kita tanyakan ke Pak Edi ya. Kita jauh kan belum lengkap rasanya, nanti kita udah ngobrol jauh-jauh tapi nggak tahu siapa sih ini. Kita dari Empatia Channel mau tahu lebih jauh tentang Pak Lurah Heri Primarjo. Ya, Luar biasa 3 kali menjabat lurah sekarang itu pasti Ada prestasi. ada prestasi yang luar biasa. Sebelum kita melangkah untuk pertanyaan yang lebih jauh Pak, monggo dan kita mau tahu dengan latar belakang keluarga kita atau apalah yang mungkin kita biar tahu lebih dekat dengan panjenengan. Pak Edi. Oke, terima kasih Mas Pur, Mas Ferry. Yang pertama-tama saya terima kasih kepada Pak Jenderal yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di desa Sekaran ini. Tadi yang ditanyakan kepada saya itu dari keluarga yang biasa-biasa saja. Saya pribumi asli orang sini dan lahir 47 tahun yang lalu. 78 Pak. 78 tahun. Baru saya Pak. Sepantaran berarti. Pakai luar biasa ini. Sepantaran berarti. Siap psikologis Pak. Iya. Monggo Pak. Saya dilahirkan dari keluarga mempunyai saudara itu 3 dengan saya, berarti 3 saudara. Yang pertama adalah laki-laki, kakak saya sekarang berada di Semarang, terus kakak perempuan saya, terus saya karena terakhir lagi sudah di Sendang Kapit Pancuran. Istimewa. Kelahiran Jawa itu istimewa. Senangnya yang di tengah. Jadi saya kebetulan ayah saya dulu itu juga kepala desa di desa Sekaran. Ada di tahun berapa nih? Periodenya Bulan berapa? sekitar saya terakhir itu apabila sudah menjadi kepala desa itu sekitar 70-an. menjabat. Berarti termasuk dinasti nih. Ini dinasti. Dinasti yang positif. Kalau nggak positif pasti Tidak direct seperti yang ada nih. Dinastinya masih bisa saja. Ya, kalau ini jelas terkonfirmasi bukan dinasti yang lagi viral. Itu dia lagi viral di jasa yang dipertanyakan dilakukan. pendidikan. Saya kebetulan SD-nya di Sekaran 2 sini, di Sekaran ini, terus SMP saya SMP 1 SMA saya Akis sekarang Untuk satu saya juga bisa Sari. Lalu saya sempat kuliah
di D3 Politeknik Negeri Semarang. Jadi sekarang Politeknik tahun lulus saya 9 lulus Dengan lulusan teknik tapi kok proses menjadi birokrat jadi ada ceritanya itu 99 itu lulus kan saya kerja di Jakarta 9 Desember itu ayah saya seto meninggal. Saya itu kasihan sama ibu saya pengen menjalin padahal sudah nyaman ya posisi bekerja di Jakarta ini dulu udah nyaman ya Pak ya, terus pengennya pulang terus saya nggak nyaman kerja SMP. Jadi di situ saya belajar sampai untuk wirausaha. Saya sebelum bekerja di pemerintahan saya untuk ibu saya jualan beras. Saya itu berapa hari nyupir ibu saya itu puluhan beras dari Resbel ke Resbel yang lain. Jadi belinya langsung beras putih ya, beras putih sekarang sudah sendiri. Dan alhamdulillah berjalan. Akhirnya kemarin transfer sekarang di kakak saya masih ini sarjana, kamu harus sarjana. Akhirnya transfer ke S1 juga di Undip juga, alhamdulillah lulus. Tapi kok kayaknya nggak pernah dicantumkan gitu dari Pak Eri dari terima nasional aja ini kayaknya nggak pernah dicantumkan loh ya Apa ini definisi itu yang laki-laki tidak bercerita. oh iya ngerti dua titel Iya. Disitulah kami melanjutkan, alhamdulillah 2 tahun selesai. Setelah itu teknik apa Pak teknik ya sama fakultas teknik kehutanan jadi kehutanan enggak teknik kayu enggak Kayu manis. setelah lulus ada lowongan kepala desa. Saya didorong ibu saya wis masana diri nyalon kepala desa. Akhirnya berarti ya harus tuh seorang ibu itu ya, Tahun berapa Pak Eri? tahun 2007 saya menjadi jabat kepala desa. Bulan Mei saya dilantik. Alhamdulillah sampai sekarang ini saya masih menjabat. Jadi itulah kemarin kenapa kok saya perjalanannya sampai ini dari 2007 pilihan lah, terus 2000 berapa 13 2019 itu kepala desa itu seperti itu. jadi menyambut tadi obrolan sama Mas Pur tadi untuk panjenengan riwayatnya sampai bisa menerima amanah menjadi kepala desa di sekarang ini yang sampai 3 periode itu bukannya sesuatu yang gampang. Pak Jokowi pun mau 3 periode nggak bisa loh. Pak Heri bisa 3 periode loh. Mungkin Pak karena apa ya? Alam harus Orang regulasinya nggak bisa. alam itu kan tidak bisa dibohongi tuh Pak. Kalau regulasinya bisa mungkin Pak Jokowi juga 3 periode. Karena regulasinya tidak memungkinkan itu ya. Hanya 2 periode. Cuma Pak Heri yang bisa 3 periode. Ya dia kalau Pak Eri itu alam Itu sekarang tadi. merestui gitu loh. Gitu. Dan ini gini Pak, saya juga tidak mungkin menerka setelah ini Pak Heri tiarap itu tidak. Pasti setelah 3 periode ada langkah politik yang lebih besar. Apa itu? Yo cara anunya kita tahu langsung apa bisa akan nyalek Pak. Nah gitu. Kita ngikuti arus saja. Jadi saya berprinsip bahwa saya tanamkan dari pribadi saya dan teman-teman perangkat itu bahwa kita itu abdinya masyarakat. Abdinya masyarakat itu bukan kita yang dilayani, kita melayani Berarti masyarakat. anu Pak, menepis stigma perangkat desa itu punggawa ataupun piyayi Ya, ya kan makanya stigma seperti itu kan dengan masyarakat kan enggak artinya menjadi abdi masyarakat seperti yang Iya. di Makanya di simbol saya di sana ada wayang Punokawan dan
apa itu yang Boten Kresna, boten Yudhistira beneran ya. jadi kita Menempatkan diri. menempatkan diri sebagai abdinya. Bosnya itu masyarakat. Bukan kita menjadi bos, bukan kita dilayani, tapi masyarakatlah yang kita layani. Jadi jangan sampai terbalik. Ya, tapi jangan dibelokkan dulu Pak Heri. Pertanyaan konsen tadi loh Pak, mau nyari kebanggaan itu tadi loh Pak Heri. Wah, diplomasinya panjenengan sudah mulai ada bahasa-bahasa politikus. Tidak ditanya gini, beloknya ke sini. Hanya sudah mulai kelihatan. Oh, DNA politiknya udah Ya, berkelitnya itu. Ribut Pak Heri. Jadi begitulah kita kenapa kita masih eksis. Saya dukungan dari perangkat itu sangat-sangat dibutuhkan untuk nanti mencapai kesuksesan, keberhasilan pembangunan yang ada di desa, termasuk nanti stakeholder yang ada di desa. Jadi pertanyaan Mas Ferry tadi Langsung ditodong ya Pak. langsung besok balik karena aturan tidak boleh nyalon Ya, lagi. tidak boleh. Apakah nanti akan nyalek? Iya. Gas Pak. Kita ngikuti arus saja. Iya. Jadi kita nanti kalau memang ada peluang, kenapa tidak? Kita prinsip kalau kita masih bisa berbuat demi kebaikan, tapi tetap bisa, kami tetap siap untuk itu. Ya ini saya Pak, kalau melihat Dalam perjalanan iya. proses dan dedikasi panjenengan ya mungkin masyarakat ini membutuhkan panjenengan untuk ekspektasi yang lebih besar. Makanya gini loh Mas Ferry, ketika melihat perjalanan Pak Eri yang sampai 3 periode Pak, ini bukan sesuatu yang mudah. Mungkin susah. Itu dengan tidak dengan sendirinya kan sebagai pembuktian fakta bahwa Pak Eri ini punya kapasitas yang luar biasa, dan mungkin hal ini kan diharapkan dapat dinikmati oleh warga di luar kita sekarang. Dan hal itu bisa terjadi. Dan mungkin sepak terjang Pak Heri juga sudah diketahui oleh masyarakat sekitar sekarang. Makanya kan mungkin kan masyarakat desa sekarang itu bisa mendapatkan perhatian dari Pak Eri ketika Pak Eri berkiprah di lingkup yang lebih luas, misalkan di Jawa Mohon Pak, kita tadi sudah bicara telek ya Pak, mungkin di dapil berapa ini 4 itu kan mencakup berapa kecamatan. Nah mungkin dari itu mereka bisa berharap dari sini Pak dengan bisa nanti berkiprah di sini secara maksimal gitu Pak. Nyalek maksudnya Pak. Insya Allah nanti kan semua itu kita ngikuti arus saja. Siap. Kalau nanti Allah mengizinkan, Amin, amin, amin. nanti kita siap. Lebih lanjut Pak, ini kan saya lihat Nanti topik. iya, Jadi topik itu. nanti Pak Eri Tidak terlalu sepaneng. Ya gasnya lagi tidak terlalu sepaneng. betul. Saya belum waktunya. Masih jauh. Dia harus di apa Pak, treatment apa energi itu harus dijaga betul. Kita yang santai Pak, ini kan ada satu bangunan yang luar biasa. Waduh, ini kemarin Pak dengan cerita itu kalau nggak salah setelah COVID atau apa itu Pak, ya akhirnya berhenti. Nah ini sejarah gimana toh Pak? Terus ini nanti pembiayaannya dari sumber dana dari mana? Pemanfaatannya Pak? Ya, Mas Pur. Jadi saya itu punya angan-angan sebenarnya, punya angan-angan, dan dia caranya nuri-nuri budaya Jawa. Terus saya itu pengen kantor saya itu punya joglo dan kantornya bentuk 5. Oke, akhirnya terbentuklah joglo yang sudah saat ini panjenengan di hadapan panjenengan ini, dan terintegrasi dengan kantor pelayanan administrasi yang mana arsitek ataupun gayanya bergaya-gaya nuansa Jawa semuanya. Ini unik loh Pak. Jadi Arsiteknya bagus Pak. Arsiteknya. termasuk kantor itu juga biasanya tak kayak gunungan, panjenengan masuk ke ruangan bahan, ada juga Ini kalau kita terlena malah kayak nang Bali ya. Kantornya kayak di Bali, benar-benar di Bali banyak ornamen-ornamen seninya gitu. Kayak di Bali loh Pak. Terus ini kita bangun waktu COVID. Setelah COVID. Awal-awalnya itu COVID. Kok berani? Ada refocusing anggaran kok malah berani bangun. Nah, yang lain Joglo ya. Yang lain itu pusing loh refocusing. Jadi kita bersumber dari bantuan keuangan kabupaten, tidak dengan dana desa. Dengan desa memang kemarin kita fokuskan ke COVID semuanya, difokuskan ke COVID. Jadi
ini tidak 1-2 tahun selesai, tapi Berapa tahun? perlu bertahap-tahap. Tapi saya lupa itu yang ada di sekte saya. Kalau COVID sampai sekarang berarti 4 tahun. Ya, itu berjalan terus. Saya pernah mengalami kena COVID di rumah sakit juga, Mas Ferdi. Wah, di sana memang saya terpapar, memang ngeri. Pas puncak-puncaknya. Oh ya, ngeri. Saya itu dirujuk ke rumah sakit Muardi sana. Sampai keluarga sama istri saya sama anak saya itu terpapar semuanya memang. Alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah. Semua selamat. Iya. Alam restu itu. Itu sempat di lockdown itu kantor bisa karena Pak Lurahnya kena lockdown. Terus dengan pembangunan ini kembali ke topik pembangunan ini memang tidak mudah, kita Dan tidak murah, Pak. Dan tidak murah. Iya. Dari estetiknya seperti Iya, mahal. saya berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Klaten yang telah memberi supportnya termasuk keuangannya dari Multi Perubahan itu semua dari beliau waktu itu Bu Sri Mulyani. Alhamdulillah untuk keperuntukan saat ini untuk judul kesenian Pandawa menika sering digunakan juga untuk hajatan warga sekitar Multifungsi berarti ya. warga di luar sekarang itu juga digunakan sekarang. Iya. Terus kemarin Dan itu Pak, mohon maaf Pak. Saya ingat tuh yang nganyari pertama Joglo ini mah pernikahannya Mas Joko. Anggota Empatia ini loh. Oh, Mas, iya. pertama kali pernikahan menggunakan fasilitas ini loh dulu. Dari teman-teman salah satu anggota dari Oke. Empatia Kabupaten Klaten. Luar biasa dari aku. Iya. Dengan nyari Dan juga Mak, di pemerintah desa sekarang juga mempunyai satu set alat gamelan juga. Ya, betul. Wadah Mas. Oh, ada Bisa sih. Selain juga berarti kayak itu Pak ya, satu lingkungan Ekosistem yang ya, habitat budaya ya. betul. Yang apa ya, condong ke tradisional semua. ya. Ya, terus yang penting saya itu pengen Jawanya jangan gila gitu. Jawa nih Pak. SD sekarang 1 ini kegiatan kesenian nari, terus gamelan Dipusatkan di sini. Oh, ya multifungsi berarti. sering termasuk kemarin dari ibu apa itu Sunan itu senamnya itu di pelataran sini Malah sini malah. ya Sih ke Mas Ferdi Mas Ferdi. Buat event-event yang sederhana di sini. ya Pring ya. Pring. Oh, tidak dipungut biaya. Ya, kecuali yang yang hajatan itu untuk kebersihan saja. Iya. Kita juga menyiapkan porsi juga, menyiapkan sound system juga ada. Mungkin ini pembeda kan untuk wedding suasananya tidak tertutup kayak di gedung. Ya, kan alami, suasana yang berbeda. Ya. Suasana alam. Iya. Buat rekomendasi yang belum yang mau Oh, laki-laki yang belum menikah, laki-laki sudah bercinta. yang jomblo no ya, Pak. Ya, itu. Oke Pak, ini kita berlanjut ke topik berikutnya. Setelah kita melihat kesuksesan membangun sebuah monumental yang luar biasa Gedung Pandowo ini, apakah masih ada program yang Pak Heri selama 3 periode ini yang begitu membanggakan Pak Heri sendiri sebagai kepala desanya? Aku punya program ini sukses. Apa itu yang berkesan? Jadi yang menilai itu masyarakat, Mas Heri. Kita pokoknya berbuat yang terbaik. Jadi kemarin itu saya berpikir bahwa memindahkan kantor di sini, ini ex bekas SD dulu itu semua SD itu mangkrak dan kumuh dan apa itu rumput Ilalang rumput itu Pak ya. Akhirnya saya juga berusaha caranya di sini itu Esarejo. Di sana nanti akan kita bangun untuk perekonomian. Nah ini tadi dari program Pak Prabowo juga untuk koperasi merah putih ya, mungkin udah ready berarti Pak. di sana rencana kantor yang lama akan saya buat koperasi merah putih itu. Sama bumdesnya mungkin Ya. dijadikan satu. Jadikan satu. Setelah itu program yang sudah ada ya
Ya, jadi kalau Jakarta itu memindahkan ibu kotanya itu Oh, Kalimantan. saya oh, berarti ini yang membanggakan Pak Heri itu sesuai dengan ya, apa idealisnya Pak Heri itu memindahkan ini ya, kepala desa yang lebih representatif, ya, lebih bagus. Mungkin ini yang berkesan ya Pak. Berarti Ya. masa kepemimpinan Pak Heri itu dulunya di sana Pak ya? Ya. Kantor balik di sana. ya, Terus direlokasi ke sini ya, betul. sampai sekarang. Ya, Ini menyambung nggak sih Pak untuk BUMDes dan koperasi Merah Putih tadi untuk strategi ke depan itu gimana Pak? Yo sangat rentan untuk apa tumpang tindih untuk Ya. kewenangan dananya. jadi Pengacaranya gimana Pak? kita Apakah nanti Koperasi Merah Putih dan mengikuti BUMDes sekarang? regulasi dari pusat saja. Kita cuma menggali potensi-potensi yang ada di desa, memaksimalkan apa yang nanti bisa digali untuk ke depan, produk yang bisa diunggulkan atau UMKM yang bisa diunggulkan, dan minimal nanti ekonomi yang ada di sekarang ini bisa bergerak dan bisa masyarakat itu bisa Memanfaatkan atau menikmati itu. Ya. Jadi nanti organ tersendiri Pak, organ untuk BUMDes sendiri, organ untuk Koperasi Merah Putih sendiri apa Betul. gimana Pak? Satu. Nanti dari koperasi ini Ah, yang mau kita bentuk belum oh, terbentuk. oke. Yang BUMDes masih sudah terbentuk Oh. tapi mati suri. Nah, mudah-mudahan nanti Sinergi koperasi dan BUMDes ini mungkin lebih kuat ya Pak. Jadi untuk kalau sinergi. koperasi kan kita itu soko gurunya Perekonomian. perekonomian. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi apa itu ya embrio satu daerah, bisa mengurangi apa ya yang dikeluhkan masyarakat, salah satunya juga ruang plecet, Nah, itu. apa usaha-usaha Pinjol. yang bisa itu bisa kita tekan. Terus tadi disampaikan program yang sudah tercapai, ya alhamdulillah untuk infrastruktur di desa sekarang ini ya tidak kalah dengan desa yang lain ya. Alhamdulillah semua Berarti Pak Lurah jalan amanah Pak Lurah amanah. Makanya aman. sudah orang-orang tidak ada yang jelek. Iya. Saya juga putar di desa sekarang juga fasilitasnya juga untuk Nah tadi itu juga saya tuh ada bingung yang- Mas Heri itu kok jalannya beda sama kemarin dulu Pak. Nah ini kemana? Ternyata dia mau survei dulu. Dan ternyata sesuai dengan apa yang panjenengan paparkan di sini Pak. Jadi tidak asal infrastruktur tidak ada yang jalan di Komisi Tidak ada. anak. alhamdulillah semuanya berjalan baik Pak. Ya, progres sampai mau akhir periode kami. Begini Pak, tadi kita sudah Ngomongin ngomong kesuksesan. Tidak bimbang kalau ada ngomongin ya. kebalikannya. Kita coba menanyakan apa sih Pak program panjenengan selama menjabat ini yang belum terlaksana. Belum sempat terlaksana. Belum sempat terlaksana karena masih ada sisa waktu toh Pak. Iya. Nah itu tantangannya kenapa Pak? Kalau belum Jadi saya itu pengen dulu itu desa sekarang itu salah satu lumbung padi ya, lumbung padi yang ada berkembang di daerah Wonosari ini. Intinya saya itu punya produk unggulan Rojo Lili. Ada Yang varietas beras itu Pak. varietas Enak sinuk gitu. ya, salah satunya kemarin pengembangan Selinak Selinuk itu juga dari petani yang ada di desa sekarang. Jadi penelitiannya dulu juga di sini. Jadi keinginan saya itu satu hamparan yang ada di lahan yang ada di desa sekarang itu 110 hektar luasnya. Padi semua tuh. Ya itu belum bisa kompak untuk menanam varietas yang satu jenis sama. Kenapa Pak? Belum Nah, bisa. tantangannya itu karena Usia tanamnya. bukan banyu itu milih terus. Jadi kalau dikon bareng-bareng kompak itu kadang sok kurang. Faktornya kadang Pendukungnya. harus di KI Taijepan itu masa pola tanam sekian sampai sekian, terkadang dia belum siap untuk garap, yang satu sudah siap, jadi dia itu kayak berlomba-lomba, jadi orang Sisian gitu, Pak. orang panennya lah bareng, jadi varietasnya kadang kok senengnya itu salah satu keinginan saya terkait dengan pertanian. Ya,
semoga Pak kedepannya itu juga sama Sampai, sesama sepadan bisa terlaksana apa yang masih menjadi ganjaran pikiran Ya Pak. makanya nanti dengan berdirinya operasi putih terus ini nanti bisa terakomodir semuanya dan kelompok tani yang sudah kita bina ini kalau bisa saling bersinergi pemberian suatu bantuan benih ataupun yang lainnya bisa melaksanakan dan petani esok sesuai dengan arahan dari pemerintah desa. Bisa mewujudkan serta bersama Pak. Ini kita coba menanyakan sama Pak Memutret tentang program penyandang disabilitas di desa sekarang itu seperti apa Pak? Kira-kira ada berapa ada punya potensi penyandang disabilitas di desa sekarang? Terus sudah dipetakan Pak, bahkan potensi masing-masing disabilitas itu apa? Oke, Mas Bor, jadi untuk penyandang disabilitas di desa sekarang memang ada beberapa yang sudah kita petakan atau kita data dan sudah dibiayai juga katanya Pak. kemarin dari kasih SRA itu sudah kami perintahkan untuk mengakomodir keinginan dari teman-teman penyandang disabilitas. Jadi kita beberapa yang sudah kita biayai termasuk kemarin Mas Joko dulu pernah membuat anggringnya lumayan enak sebetulnya. Tehnya dan susu jahenya mantap itu. Masuk Pak. Masuk itu. Tapi saat ini karena saya punya anak kecil terus kenapa kok enggak berlanjut, saya juga belum menanyai, sekarang malah beralih profesi ke jualan roti dari instansi. Dan Mas bau untuk Bisa itu dulu itu bal-balan itu tendangannya paling Mematikan keren segede Messi, gocekannya Messi. iklan rice dulu Pak. Bisa dulu sendiri itu. Tadi yang ditanyakan terkait komitmen dari pemerintah desa, dari kelompok-kelompok yang khususnya ada di sekarang itu, saya sangat bersupport. Jadi menurut saya kami sudah melakukan pembentukan Dewas Lopetas yang nanti Mas Jokowi kemarin sudah saya perintahkan untuk koordinir terus keinginan dari teman-teman dan kita fasilitasi di kelompok itu, dan nanti kedepannya akan kita anggarkan Dan Pak yang paling penting bisa di SK. Oh iya, SK sebagai nanti biar sejajar dengan lembaga desa yang lainnya Pak. Oh, kelompok desa. dikadekin. Jadi secara umum pemerintahan desa Support. sekarang sudah sangat support dan responsif ya Pak. Keren. Teman-teman Welcome. Tidak semua kepala desa kan welcome dengan penyandang disabilitas. Paling pada a priori Pak, pada stigmanya itu ya buruk Pak. Apa iso ta? Iso ya apa ta? Enggak beli. Makanya tergantung mindset pemimpinnya toh Pak. Mindsetnya. Kebetulan sekarang punya pemimpin yang sangat luar biasa dan itu terbukti toh Pak. Sekarang kita melihat sendiri Dia welcome. para beliau sudah sangat luar biasa, pembinaan seperti Pak Joko dan teman-teman, terus diberi Ya semoga lekas terbentuk kelompok di desa ini diberi SK, bisa ikut musrembang des, bisa ikut perencanaan desa, juga karena berpartisipasi itu nanti pembangunan outputnya desa juga ke sekarang. pemerintah desa juga tupoksi untuk disabilitas kan sedikitnya bisa dipegang ke kelompok itu. Jadi pemerintah desa bisa Terbantukan juga memaksimalkan dengan kelompok ini dia. ya untuk tupoksi karena pemerintah desa kan juga banyak tanggung jawab Pak. Terus kan disabilitas menjurusi Mas Joko udah Nah, mengawan. itu. Contohnya seperti itu. Jadi Monitor aja. harapan saya dengan adanya terbentuk kelompok disabilitas di desa sekarang, mereka itu tidak minder. Intinya itu Pak. Mereka itu nanti punya daya tawar tersendiri. Betul. Ya, jadi walaupun ada kekurangan, tapi pasti ada kelebihan. Itu yang perlu Jadi kita ini yang support. kami gali, kelebihan ini Keren. nanti untuk Mantap bisa jiwa personal. angkat, apalagi di desa sekarang itu ada kelompok dan itu desa sekarang juga bisa terangkat di tingkat kabupaten dan seterusnya. Harapan saya dari teman-teman disabilitas
jelas tetap semangat ya, untuk nanti bekerja berusaha dan nanti jangan sampai tadi sampaikan kayak minder betul Itu yang paling penting, yang mentalitas itu. mental ya betul. Ya, itu tadi sekaligus closing statement dari Pak Lurah Heri selaku Dewan Penasihat Empatia juga. Jangan minder, tetap semangat, dan jangan lupa selalu untuk bahagia. Ada Pak Edi, gitu aja. Jangan lupa bahagia. Demikian para pemirsa dan juga sahabat Empatia untuk bincang sore yang sangat meriah dan renyah ini bersama Pak Heri. Kami Ferry dan Saya Purnomo. mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam inklusi. Paten keren. Keren. Terima kasih. Ya.